Oke, sobat Sawalan Guru semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus seleksi administrasi P3K Guru tahun 2024. Nah, tentunya di sini nanti bagi teman-teman untuk seleksi P3K Guru tahap 1 maupun juga tahap 2 itu akan memperebutkan formasi yang jumlahnya itu sama ya. Dan pada video ini menjelang teman-teman nanti setelah lulus seleksi administrasi untuk menghadapi seleksi kompetensi, di sini kita akan berbagi 7 tips dari kawan-kawan yang telah mengikuti seleksi P3K di tahap 1. Nah, semoga nanti akan bisa bermanfaat untuk mempermudah kita dalam mengikuti seleksi, sehingga nanti akan memperbesar untuk peluang kita itu mencapai kelulusan teman-teman. Nah, kira-kira bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, sobat calon guru semuanya, tentunya di sini kalian bertanya-tanya ya, bagi yang belum mengikuti seleksi kompetensi P3K Guru. Nah, kira-kira bentuk soalnya itu seperti apa? Kemudian untuk pertanyaannya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini untuk yang pertama, teman-teman di sini harus memahami dulu ya terkait tentang karakteristik dari tes SJT. SJT itu kan situational judgment test, teman-teman. Jadi di sini nanti akan didasarkan dari skenario nyata ya. Jadi untuk pertanyaannya itu biasanya nanti berbentuk situasi kerja yang membutuhkan respon logis dan juga etis, teman-teman. Jadi tidak ada jawaban yang mutlak benar. Kemudian untuk jawaban itu nanti akan diukur berdasarkan dari relevansi, kemudian efektivitas dan juga dampaknya terhadap situasi tersebut. Nah, jadi penilaian berbasis nilai. Jadi tes dirancang untuk menilai kompetensi inti seperti kepemimpinan, kemudian juga empati, kemudian kerjasama, dan juga penyelesaian dari suatu masalah ya. Jadi terkait tentang karakteristik dari tes SJT itu kira-kira adalah yang seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, kira-kira bagaimanakah untuk strateginya ini? Nah, strategi umum untuk menjawabnya itu kira-kira seperti apa? Nah, jadi teman-teman di sini prioritaskan yaitu solusi yang bersifat kolaboratif ya. Kalian bisa pilih yaitu jawaban yang menunjukkan kemampuan bekerja sama, kemudian juga mendengarkan pendapat dan juga mempertimbangkan perspektif dari orang lain, teman-teman. Hindari respon emosional ataupun juga defensif ya. Jadi jangan pilih jawaban yang reaktif seperti menyalahkan orang lain atau mungkin juga mengabaikan dari suatu permasalahan. Nah itu, jadi teman-teman diperhatikan benar ya. Kemudian juga teman-teman pilih tindakan yang solutif ya. Jadi jawaban terbaik biasanya itu kan menyelesaikan masalah secara langsung tanpa menciptakan masalah baru atau konflik baru ya. Jadi selalu gunakan pendekatan profesional. Jadi jawaban kalian itu harus mencerminkan sikap yang dewasa, kemudian juga sopan, kemudian juga etis sesuai dengan standar sebagai seorang ASN ya. Nah itu. Kemudian untuk yang ketiga yaitu untuk kompetensi utama yang dinilai itu adalah di sini untuk yang pertama itu untuk yang manajerial ya. Tadi untuk yang teknis kan di atas tadi yaitu SJT. Nah, untuk soal yang manajerial yaitu yang dinilai utamanya apa? Yaitu kemampuan merencanakan, mengorganisasi, kemudian memimpin dan juga mengevaluasi. Itulah untuk yang manajerial. Nah, contohnya kira-kira seperti apa? Contohnya itu adalah kira-kira pembagian tugas yang adil, kemudian juga mendukung anggota tim, dan juga memastikan target organisasi itu bisa tercapai. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua untuk yang sosial kultural ya, atau sosiokultural. Jadi di sini nanti kemampuan berinteraksi dengan individu dari berbagai latar belakang. Nah, itu. Jadi kita harus mampu untuk berinteraksi dengan individu dari berbagai latar belakang. Misalnya seperti apa? Misalkan adalah menjaga empati, kemudian juga menghormati perbedaan dan juga mencari solusi yang mengakomodasi semua pihak ya. Jadi bukan hanya kalangan tertentu atau mungkin juga kita sendiri. Nah itu. Kemudian untuk yang wawancara itu kira-kira seperti apa nih? Nah, wawancara itu adalah menunjukkan integritas, kemudian komitmen dan juga kemampuan refleksi diri. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan menerima umpan balik, kemudian menerima kritik, tidak egois gitu ya. Kemudian menunjukkan inisiatif dan juga berkomitmen untuk perbaikan diri. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk yang keempat yaitu untuk tips spesifik berdasarkan dari tipe soalnya. Ini adalah untuk yang manajerial dulu ya. Jadi berfokus pada efisiensi kerja dan alokasi sumber daya. Nah ini. Untuk contohnya kira-kira seperti apa nih? Nah contohnya adalah misalkan ada dua anggota tim kalian itu sedang cuti mendadak. Nah misalkan seperti itu. Dan beban kerja itu meningkat.
Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan? Nah, untuk pilihan terbaik itu kira-kira adalah yaitu tentunya membagi tugas di antara anggota tim yang ada dan memberikan dukungan. Nah, itulah untuk jawaban pilihan yang terbaik ya. Jika kita mendapatkan situasi seperti itu. Ini adalah untuk yang kompetensi manajerial. Kemudian untuk yang sosial kultural, jadi teman-teman prioritaskan yaitu inklusivitas ya, dan juga menghormati budaya atau pandangan yang berbeda teman-teman. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan terjadi permasalahan atau terjadi konflik nih. Terjadi konflik antara anggota tim karena perbedaan budaya. Nah, kira-kira apa tindakan kalian? Nah, kalau misalkan ada masalah seperti itu, kira-kira tindakannya apa nih? Nah, untuk pilihan terbaik itu adalah misalkan seperti ini. Mendengarkan semua pihak dan mencari solusi bersama tanpa mendominasi pandangan tertentu. Itu kira-kira adalah seperti itu yang terbaik. Selanjutnya untuk yang wawancara, misalkan adalah tunjukkan kemampuan refleksi dan keterbukaan untuk belajar ya. Nah ini, jadi kita itu harus jadi seorang pembelajar sepanjang hayat teman-teman. Jadi tunjukkan kemampuan refleksi, mawas diri, dan juga keterbukaan untuk kita itu terus belajar ya. Nah, contohnya seperti apa kira-kira? Contohnya adalah misalkan atasan kalian itu memberikan umpan balik yang negatif. Nah, respon Anda apa nih? Nah, pilihlah pilihan yang terbaik itu kira-kira seperti ini, yaitu menerima dengan sikap positif dan meminta saran untuk perbaikan. Itulah untuk jawaban yang terbaik. Tentunya nanti ketika ada pertanyaan seperti itu, misalkan situasinya adalah atasan kalian itu memberikan umpan balik yang negatif, mungkin ada yang kita tuh ada emosional atau mungkin juga kita merasa apa ya istilahnya itu diskriminatif atau apa. Namun jawaban yang terbaik itu tentunya kita itu harus menjadi seorang yang bijak ya, standar ASN teman-teman. Jadi kita menerima dengan sikap yang positif dan juga meminta masukan nih, saran untuk perbaikannya itu kira-kira seperti apa. Dan berikutnya untuk kesalahan yang perlu teman-teman hindari ya, ini untuk poin yang kelima. Jadi kesalahan yang perlu kita hindari ini apa? Nah, jadi yang pertama itulah mengabaikan masalah teman-teman. Jadi mengabaikan masalah, jangan memilih jawaban yang menunjukkan ketidakpedulian. Jangan sampai seperti itu ya. Kemudian respon yang reaktif. Nah itu. Hindari jawaban yang menciptakan konflik atau menyalahkan pihak lain. Itu nggak boleh. Itu jawaban dengan bobot yang sangat rendah sekali teman-teman ya. Kemudian memilih solusi jangka pendek. Nah itu tentunya juga kita nggak boleh nih. Jadi pilih solusi yang memiliki dampak positif dalam jangka waktu panjang ya. Kemudian kurang empati nih. Nah, kurang empati juga kita harus hindari ya dalam memilih jawaban nanti. Jangan abaikan aspek sosial kultural. Nah, terutama dalam interaksi dengan orang lain ya. Nah, kemudian untuk cara berikutnya untuk yang keenam ya, yaitu cara meningkatkan kemampuan itu kira-kira seperti apa? Nah, cara meningkatkan kemampuan untuk sekarang ini mungkin bagi teman-teman yang belum mengikuti seleksi P3K atau mungkin juga jadwal kita masih ada beberapa hari, jadi kan kita masih punya banyak kesempatan nih untuk belajar lebih giat lagi. Nah, meskipun di sini pada dasarnya mungkin saja teman-teman itu antara jumlah pelamar dengan jumlah formasi itu lebih banyak formasinya, tentunya juga tidak ada salahnya kalau misalkan kita belajar dengan baik ya. Nah itu, apalagi bagi teman-teman yang mungkin jumlah formasinya sedikit, jumlah pelamarnya itu banyak. Nah tentunya juga kita harus lebih semangat lagi ya untuk belajar. Nah untuk cara meningkatkan kemampuan itu kira-kira seperti apa? Nah tentunya teman-teman di sini silahkan dipelajari ya. Dipelajari kode etik ASN, yaitu familiarisasi dengan nilai-nilai dasar ASN atau aparatur sipil negara. Jadi kita pahami itu betul, yaitu kode etik sebagai seorang ASN itu kira-kira seperti apa. Kemudian yang kedua yaitu kalian bisa berlatih dengan soal-soal serupa ya. Jadi kalian bisa mengerjakan banyak latihan soal untuk memahami pola soal. Kalau misalkan kita belajar hanya satu soal saja, satu paket, tentunya nanti kita akan monoton ketika pertanyaannya itu nggak sama dengan itu kan kita agak bingung juga ya. Tapi kalau misalkan kita punya banyak referensi, tentunya di sini nanti kita akan bisa memiliki banyak pengalaman. Oh ternyata di sini poinnya ketemu ini nih. Nah seperti itu. Kemudian tentunya kalian juga wajib ini untuk berlatih dengan soal-soal serupa tadi ya. Kemudian simulasi, ini sangat penting ya. Jadi kalian bisa mencoba berpikir kritis terhadap situasi kerja sehari-hari untuk melatih respon kalian. Yaitu kemudian kalian juga bisa diskusi dengan teman atau mungkin juga mentor ya. Kalian bisa mendapatkan wawasan dari orang lain untuk memperluas perspektif Anda. Bisa juga kita itu melakukan wawancara, yaitu tanya jawab bertukar pengalaman dengan teman-teman yang mungkin sudah pernah mengikuti seleksi P3K.
baik itu yang SCT maupun juga untuk yang lainnya ya. Nah, kemudian juga tentunya untuk yang ketujuh, teman-teman memerlukan yang adanya di sini sumber daya pendukung ya. Yang dimaksud dengan sumber daya pendukung itu apa? Yaitu karena kita itu melamarnya itu kan ASN ya. Nah, P3K juga termasuk ASN. Kalian pelajari yaitu regulasi tentang ASN. Nah, ini penting. Pelajari regulasi yang relevan seperti Undang-Undang ASN, kemudian juga PP tentang manajemen ASN, P3K, dan lain sebagainya. Kemudian kalian juga perlu berlatih nih, yaitu latihan soal SCT. Kalian bisa menggunakan platform belajar yang ada di online ya. Nah, terkait tentang mungkin kalau misalkan kalian ingin mencoba tryout itu juga sangat bagus sekali ya, sangat penting sebagai upaya nyata kita untuk menyongsong perolehan nilai yang maksimal ya. Nah, bagi kalian yang mungkin ingin bergabung ke tryout online dan juga bimbel online untuk P3K Guru maupun juga P3K lainnya, di deskripsi ini sudah saya berikan tutorialnya. Kalian juga bisa cek-cek dulu. Nanti siapa tahu kan akan bisa bermanfaat ya untuk kita mempermudah proses kelulusan kita untuk seleksi P3K tahun 2024. Nah, nanti silahkan cek di video deskripsi untuk bergabung di dalam tryout online, yaitu yang untuk kisi-kisi sudah disesuaikan dengan P3K 2024 dan juga bentuk soal SCT, kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Di sana ada banyak sekali latihan soal, kemudian juga ada fitur tryout yang juga akan selalu diupdate ya. Nah, kira-kira demikian. Salam sukses untuk kita semuanya. Semoga subscriber channel Calon Guru ini lulus semua ya pada seleksi P3K tahun 2024. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.